Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, seperti IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul setengah 9 pagi, DOT Teens Kamis 15 Oktober pukul 4 sore, Ibadah Khusus Wanita The Significant Woman Kamis 22 Oktober 2020 jam 4 sore. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Pelayanan baptisan air bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober pukul 1 siang di kolam renang Villa Dago, Pamulang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Andi di nomor 0813 1014 3244. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita bisa melaksanakan ibadah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, Saudaraku. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, Saudaraku. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama Tuhan Yesus menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Kau lawat kami tanpa terkecuali Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan kami ingin bersama-sama berdoa untuk para pemimpin rohani kami, untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko berserta dengan keempat wakilnya. Untuk gembala rayon kami, Bapak Yongki berserta dengan kedua wakilnya. Dan untuk gembala di tempat ini Tuhan, gembala yang kami kasihi, Bapak Riza Solihin Tuhan Yesus.
Tuhan, Kau berkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Biar hikmat, marifat, visi misi yang baru terus Tuhan berikan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan untuk mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Untuk bangsa Indonesia. Bangsa di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan, menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan banyak anak-anak-Mu yang kembali kepada Engkau di bangsa ini Tuhan. Dan mengaku Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami boleh ada saat ini semua karena bukti kasih-Mu atas kami Tuhan Yesus. Seturut dengan gambar-Mu, Kau berikan hidup-Mu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Mari sekali lagi kita katakan saudara. Kau Tuhan ciptakanku, seturut dengan gambar-Mu. Amin. Kau berikan hidup-Mu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidup. Sekali lagi katakan saudara. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku.
katakan saudara. If I walk through the valley, you're with me, you're with me. If I'm about to fall, you're with me, you're with me. If I walk through the valley, you're with me, you're with me. If I'm about to fall, you're with me, you're with me. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Lebih lagi katakan saudara. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. If I walk through the valley, you're with me, you're with me. Oh, if I'm about to fall, you're with me, you're with me. Engkau beserta kami, Engkau selalu beserta kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Jesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa,
Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Oh, haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Sambil angkat tangan katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya kau satu di hatiku Tuhan Yesus. Holy Spirit, you're the only one, Jesus. Tiada yang lain. Terus Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus.
Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Dengan lembut katakan, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik bagi kami. Kau selalu buktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Kami minta Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Biar Tuhan Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami. Kami mau terima sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang baru Tuhan. Kami mau tanamkan firman-Mu di hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, hari ini khotbah spesial pesan Tuhan melalui gembala pembina kita. Dan persiapkan hati, persiapkan hidup Anda dan masuk dalam perjamuan kudus mandiri. Saya yakin bahwa semua kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini kita sudah masuk di bulan Oktober. Dan kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dari bulan Maret, April,
sampai dengan September, sekarang kita ada di Oktober. Dinamika kehidupan begitu dinamis. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Rasanya tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Sesuatu yang di depan, tetapi semua berkata bahwa ini adalah konspirasi. Saya tidak akan bahas apa yang terjadi. Anda bisa melihat di berita-berita baik media maupun cetak maupun digital, semua mengarah ke sana. Dan sebagai pesan pastoral dari saya untuk bulan ini, saya ambil dari Daniel pasal yang ke-11, dan ini adalah satu nubuatan di mana dikatakan oleh LAI perikopnya, yaitu Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan, yang mana sepertinya mereka akan saling menyerang. Tetapi pada sebuah titik mereka justru dua raja ini ada di satu meja. Dan tentunya adalah untuk melakukan konspirasi akhir zaman. Ayat-ayatnya jelas berkata demikian. Tetapi bagi Anda dan saya, yang perlu kita harus perhatikan adalah satu ayat dalam Daniel pasal yang ke-11, dan ini menjadi pastoral message bulan ini, yang saya ingin semua kita memperhatikan hal ini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Jelas-jelas ini adalah untuk orang percaya, jelas-jelas ini untuk Anda dan saya, jelas-jelas ini adalah untuk gereja. Karena spesifik, tentaranya akan muncul dan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ternyata yang dicuri setan adalah korban sehari-hari. Sesuatu yang harian, sesuatu yang biasa, sesuatu yang rutin. Justru itu yang dicuri oleh setan. Apa yang rutin di hari terakhir? Doa kita yang rutin. Penyembahan kita yang rutin. Pelayanan kita yang rutin. Hati-hati, itu justru adalah sasaran setan. Agar kita melemah. Dan ketika kita melemah, dia akan, Alkitab berkata, kekejian akan membinasakan kita. Ternyata yang dicuri oleh iblis adalah sesuatu yang sehari-hari. Apa yang sehari-hari kita lakukan? Bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang yang ada di sekitar kita. Justru keseharian itu yang dicuri oleh setan. Dan Alkitab dengan jelas berkata bukan dirampok. Karena kalau dirampok harus ada unsur kekerasan. Bukan dijamret. Karena pasti ada unsur kekerasan. Tapi Alkitab berkata bahwa iblis datang sebagai pencuri. Yang mana biasanya pemiliknya tidak sadar sesuatu yang berharga itu dicuri. Tidak sadar, itu hilang. Damai sejahtera tiba-tiba hilang. Yang sehari-hari dalam kehidupan kita, kehidupan doa kita sudah tidak lagi pakai hati. Penyembahan kita tidak lagi pakai hati. Pelayanan kita tidak pakai hati. Bagaimana kita melayani keluarga di rumah tidak lagi pakai hati. Karena sudah menjadi keseharian. Rutin, biasa. Justru itu yang harus kita perhatikan. Ternyata di akhir zaman yang dicuri setan adalah yang sehari-hari. Yang mana terkadang orang memilikinya tapi tidak sadar karena tidak ada unsur kekerasan. Tidak sadar karena tidak ada unsur apapun, tiba-tiba hilang. Damai sejahtera tiba-tiba hilang, sukacita tiba-tiba hilang, kebahagiaan tiba-tiba hilang, semua bisa hilang. Yang saya berdoa sebagai pesan pastoral hari ini adalah kita justru harus memperhatikan apa yang sehari-hari dalam kehidupan kita. Lakukan apa saja dengan hati. Maka Alkitab ayat yang di bawahnya berkata 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Yang peka bahwa yang sehari-hari yang dicuri oleh iblis. Justru itu kita jaga dengan hati kita. Penuh dengan kewaspadaan Anda dan saya akan semakin kuat. Bahkan kita akan
menyerang dan tampil sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan kembali tadi yang dinyanyikan oleh Abu dan Jojo di awal ibadah, yaitu satu lagu dari anak-anak kita. Anda bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Karena menurut saya lagu itu lahir dari Tuhan sendiri yang menjadikan bukti bagi gereja ini, tempat ini, bahwa Dia mengasihi kita luar biasa. Anda bisa share, bisa bagikan kepada siapa saja untuk jadi berkat. Justru di keseharian kita lah. Yuk sama-sama kita katakan bahwa kita tetap percaya kepadanya. Kita katakan kepadanya bahwa kita tetap dengan hati kita menyembah. Dengan hati kita memuliakan Tuhan. Dengan hati kita berdoa. Sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidup. Sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Kau cinta pertama dalam hidupku. Kau cinta pertama dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami dengan hati terbuka. Kami siap dengan sesuatu yang sepertinya biasa, sepertinya rutin, sepertinya sehari-hari, setiap hari Minggu kami menerima firman. Tapi hari ini kami akan mendengar dengan hati. Karena kami tahu yang dicuri setan itu yang biasa, dicuri setan itu yang rutin, yang dicuri setan itu yang sehari-hari. Tetapi kami enggak mau apapun yang baik, apapun yang mulia, apapun yang dahsyat, yang sudah ada dalam roh kami tercuri oleh iblis. Bahkan kami keluar lebih daripada pemenang, kami kuat dan semakin bertindak untuk mengeksekusi setiap janji Tuhan, mengeksekusi apa yang Tuhan inginkan, kehendaki dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman dan juga siap untuk masuk dalam perjamuan mandiri. Dan setelah itu kami tahu perjamuan kudus mandiri ini akan membuat kami semakin dimerdekakan, semakin kuat, semakin solid chemistry kami dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan dipermuliakan dan kami menuai. Dan sebentar juga jemaat akan memberi. Kami memberi dengan sukacita karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami, mengasihi kami. Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kehidupan kami. Kami berikan dengan sukacita, dengan ikhlas. Karena Tuhan luar biasa baiknya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. 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 Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun
1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar
dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat, karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran, kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification
yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat. Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua.
Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku.
Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Urialala bakana maya ralala barabara. Oh rarabashande. Ikarala maya rala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Urala bala 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 bala. Urala bala 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 bala. Urala bala 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 bala. Uri beda bala bala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini semua Tuhan.
Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu. Terima. Urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.